Halo teman dan sahabat semua, terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel ini, dan bagi yang baru menonton channel ini, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu teman dan sahabat semua. Video kali ini mengangkat sebuah pengalaman seorang ibu yang mengalami hepatitis, dan saat bersamaan juga mengalami diabetes dan suntikan insulin, serta solusi praktis Spirulina Munda Green. Hubungan hepatitis dan diabetes. Hati adalah organ penting yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme gula. Hati membantu mengatur kadar gula darah dengan cara berikut. Pertama, menyerap glukosa dari aliran darah. Hati menyerap glukosa dari aliran darah setelah makan dan menyimpannya dalam bentuk glikogen, yaitu bentuk glukosa yang tersimpan di dalam hati. Kedua, melepaskan glukosa ke aliran darah. Hati melepaskan glukosa ke aliran darah saat tubuh membutuhkan energi, seperti saat Anda berpuasa atau berolahraga. Ketiga, menghasilkan glukosa dari bahan-bahan lain. Hati dapat menghasilkan glukosa dari bahan-bahan lain, seperti asam amino dan gliserol, jika tubuh membutuhkannya. Insulin dihasilkan oleh sel-sel beta di pankreas. Ketika kadar gula darah tinggi, sel-sel beta di pankreas akan melepaskan insulin. Insulin akan membantu sel-sel tubuh untuk menyerap glukosa dari aliran darah dan menggunakannya untuk energi. Dampak hepatitis pada diabetes. Jika fungsi hati terganggu, maka dapat menyebabkan gangguan pada metabolisme gula. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang dapat meningkatkan risiko komplikasi diabetes. Hepatitis, baik hepatitis A, B, maupun C, dapat berdampak pada diabetes, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, hepatitis dapat menyebabkan kerusakan hati. Kerusakan ini dapat mengganggu produksi dan fungsi insulin, yang dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Secara tidak langsung, hepatitis dapat mempersulit pengelolaan diabetes. Misalnya, orang dengan hepatitis mungkin mengalami gejala seperti kelelahan, mual, dan muntah, yang dapat membuat mereka sulit untuk makan dan berolahraga. Manfaat spirulina untuk hepatitis. Spirulina memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan dan kerusakan hati yang disebabkan oleh hepatitis. Spirulina juga dapat membantu meningkatkan fungsi hati dan melindungi hati dari infeksi dan radikal bebas. Manfaat spirulina berdasarkan penelitian untuk hepatitis. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal hepatologi pada tahun 2017 menemukan bahwa spirulina dapat membantu mengurangi peradangan dan kerusakan hati pada orang dengan hepatitis B. Penelitian ini menemukan bahwa spirulina dapat mengurangi kadar enzim hati dan tingkat peradangan pada orang dengan hepatitis B. Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menemukan bahwa spirulina dapat membantu meningkatkan fungsi hati dan melindungi hati dari infeksi pada orang dengan hepatitis C. Penelitian ini menemukan bahwa spirulina dapat meningkatkan produksi enzim hati dan kemampuan hati untuk melawan infeksi pada orang dengan hepatitis C. Kisah seorang ibu yang menggunakan spirulina. Mari kita sama-sama mendengarkan kisah seorang ibu yang mengalami hepatitis, diabetes, dan solusi praktis Spirulina Munda Green berikut ini. Cerita pengalaman ibu selama mengalami diabetes dan kami dari tim Munda Green Spirulina, kan ibu dulu sempat menggunakan, sampai sekarang juga masih sering menggunakan Spirulina Munda Green. Karena dulu kan ibu sempat udah insulin, suntik insulin. Coba ibu cerita pengalamannya sampai lepas insulin setelah menggunakan produk Munda Green Spirulina. Perkenalkan, nama saya Maria Marsudi. Saya punya penyakit diabetes dari tahun 2013. Terus awalnya badan semakin kecil, tapi karena kurang perhatian dari diri saya sendiri, nggak saya periksa, sampai akhirnya diperiksa gula darahnya sudah 200 lebih. Pada waktu itu gulanya semakin naik, terus akhirnya opnam di rumah sakit. Gula darahnya mencapai 390.
walaupun 3 kali sehari. Akhirnya pakai Insulin, dibantu Iya. insulin ya Bu? ya Oh, bantu gitu. insulin 3 kali sehari sebelum makan kan, setiap hari pakai Insulin. insulin. Terus setelah menggunakan spirulina yang Ibu rasakan di awal-awal itu rasanya seperti apa reaksinya? Apa Mula pakai pas menggunakan spirulina? spirulina itu masih disertai dengan insulin. Insulin. Terus akhirnya selama 3 bulan ya, selama 3 bulan tuh insulinnya dikurangi, terus akhirnya bisa lepas dari Insulin sampai sekarang insulin sudah sampai tidak sekarang nggak pakai insulin. insulin lagi. Pas ini perlu juga Ibu sharing pengalamannya. Misalnya pas awal-awal minum spirulina itu reaksi di perut itu apa, diare, apa pusing atau apa gitu itu? Awal mula minum spirulina saya diare Sampai berapa diare. hari Bu? Gitu. Sampai berapa hari, 3-4 harinan ya kalau nggak salah itu terus diare terus, tapi tetap saya minum Oh spirulina gitu. dan akhirnya sekarang nggak bermasalah. Itu dulu saya sempat Ibu keluhkan juga itu kayak pusing atau apa itu kan, itu disertai pusing juga kan Iya, awal-awal. awal-awal disertai pusing jari sama pusing, tapi sekarang sudah biasa. Nah, kalau yang sekarang kalau minum sudah tidak ada reaksi kayak diare sama itu sudah biasa aja ya. Sudah biasa saja sekarang, padahal ya minumnya pagi itu 2, malam mau tidur 3. Oke. Ya, tapi tetap nggak ada reaksi perut pusing bukan. Kalau sekarang aktivitas di rumah seperti apa itu Ya. udah lancar ya Bu? Ya sudah lancar kembali, ya, Oh, gitu. badan nggak lemas kayak lagi. Oh, gitu. Terima kasih Bu untuk testimoninya, untuk sharing-sharingnya. Semoga pengalaman Ibu juga menginspirasi teman-teman semua yang diabetes, sehingga kalau yang spirulina itu banyak Bu Ya sama-sama pengalamannya. Nggih. teman-teman yang punya diabetes kayak saya bisa menggunakan spirulina. Mana itu ininya spirulina? Akhirnya Oh ini. Oh iya. Nah, ini Ibu stok spirulinanya di sini. Ini yang sudah buka. Ini juga ada. Oh, ini ada boban komplit ya Ibu makannya. Pokoknya just. Kalau makan sekarang bebas ya Bu? ya Oh gitu. bebas makan, nggak pakai Pantang-pantang. pantang-pantang. Oke. Kalau awal memang dulu pantang ya Bu? Iya, pantang. Oh gitu. Mau makan aja takut. Oh gitu. Nggih. Ya, terima kasih banyak ya. Dan sahabat semua, semoga pengalaman Ibu Marsuti menjadi inspirasi bagi teman dan sahabat semua. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share kepada keluarga atau kerabat. Salam sehat dan bahagia selalu.